Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah dan lingkungan sekolah asal saya melalui beberapa langkah. Yang pertama, saya akan menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya lakukan di sekolah. Yang kedua, saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut. Saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru. Lalu saya akan mengajak teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif sesuai dengan apa yang sudah pelajari di modul 3.1. Ketika saya berada dalam situasi dilema etika maupun rujukan moral yang saya alami, maka dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada keempat paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Yang kedua, saya menentukan paradigma apa yang ada dalam permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi dalam situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Lalu selanjutnya, saya akan menentukan prinsip yang akan saya gunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip di sini bisa seperti prinsip berpikir berbasis hasil akhir, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, ataukah prinsip berpikir berbasis peraturan. Lalu yang terakhir, saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif, sehingga tidak akan merugikan salah satu dan membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini, besok, minggu depan, ataupun hari-hari selanjutnya ketika saya dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Harapan saya tentunya ketika kita dihadapkan pada situasi dilema etika, maka kita dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut yang tepat dan efektif. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri. Karena saya juga masih belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan yang baru ini dan masih harus terus berlatih dalam mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Lalu saya juga meminta input dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.